Mari kita berdoa. Kami memasyurkan Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang layak dimasyurkan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara pada setiap kami dan pakai hamba-Mu yang lemah ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang tak terbatas adanya. Biar setiap kami meresponi firman Tuhan dengan benar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Ayat 22 sampai yang ke-30 dengan tema assurance. Jaminan. Ya, ini bicara tentang jaminan keselamatan. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu bahwa saya mempunyai 2 anak dan 1 istri, ya, tidak terbalik, ya. Anak yang paling besar bernama Josia, sekarang usia 6 tahun, dan Josiel itu sekitar umur 3 tahun. Nah, beberapa hari yang lalu saya dan kami ya suka lari ke benteng. Pergi bersama-sama, dan biasa Josia karena sudah besar, jadi dia bisa lari duluan. Dan Josiel, si kecil-kecil itu, si kecil imut itu, dia kemudian menemani saya. Menemani saya atau saya menemani dia? Ya, saya menemani dia, ya, karena biasanya Josia udah tunggu di depan, "Cepat papi," lalu kemudian "Aduh, Koko Jos menang," ya. Dan kami berjalan, dan tangan El memegang jari saya. Ya, dan itu kebiasaan kami, kalau El keluar rumah juga dia pegang jari saya. Karena bagi anak-anak kecil, ya memegang tangan itu karena dia merasa nyaman. Ya, ini bukan tangan saya ya. Merasa aman dan nyaman kalau ada orang tuanya di sampingnya. Ditambah kalau dia bisa pegang sesuatu dari orang tua atau orang yang dipercayai. Ya. Kami jalan dari rumah ke benteng cukup jauh bagi seorang anak kecil seperti El. Apakah kemudian El dapat dan selalu pegang jari saya? Pegang tangan saya? Tentu tidak. Setelah beberapa saat dalam perjalanan kami, lalu kemudian El mulai lelah memegang jari saya. Kemudian sayalah yang akhirnya memegang atau gantian memegang tangan kecilnya yang imut-imut sampai kepada tujuan kami. Ya. Bukankah ini gambaran diri kita
kita terus mencoba untuk memegang tangan Tuhan, begitu eratnya. Begitu eratnya. Namun berapa lama kita bertahan untuk memegang tangan Tuhan, memegang Tuhan? Berapa lama? Bukankah perjalanan hidup kita masih panjang? Bukankah kita seperti DDL yang memiliki jari-jari yang kecil, yang masih lemah? Berapa lama kita dapat bertahan? Mungkin tidak lama. Apakah L kemudian ketika sampai dalam tujuan, kemudian L berkata, "Papi, itu karena saya pegang tangan papi, dan saya ikut andil di dalam tujuan atau bersama ke benteng tadi." Bukankah saya bisa pegang dari awal? Dan L tidak punya pengaruh apa-apa di dalam hal itu. Itulah sebabnya keselamatan bukan hasil kita memegang erat Tuhan. Bukan. Melainkan tangan Tuhan yang kuatlah menjaga kita dan memberikan kita jaminan bahwa pada akhirnya kita sampai kepada tujuan, yaitu surga bersama dengan Allah. Bukan kita yang pegang erat, karena kita adalah manusia yang lemah. Tangan Tuhan yang kuat itu yang menggenggam kita. Namun masih saja ada orang-orang yang terus menganggap bahwa keselamatan itu adalah hasil kerjaannya, hasil upayanya, hasil pengorbanannya. Seperti DDL itu bisa berkata, "Papi, bukankah kita patungan tadi? Aku memegang engkau." Kagak ngaruh, El. Benar ya? Tidak ngaruh. Aku yang bawa engkau. Saudara pernah lihat film Konstantin novel? Konstantin ini film yang diperankan oleh Keanu Reeves, ya. Ia berperan sebagai Konstantin yang menyerahkan diri agar seorang wanita berada di neraka itu dapat pergi ke surga, mengorbankan diri. Beda lagi halnya dengan seorang frater Katolik Roma asal Jerman yang bernama Johann Tizel. Ya, ia mengajarkan bahwa dengan harga tertentu saudara dapat membeli tiket ke surga untuk salah satu orang yang saudara kasihi. Beli tiket itu. Setelah mereka meninggal, kamu dapat beli tiket itu, lalu kemudian orang itu akan beralih dari neraka ke surga. Ia menjual surat pengampunan dosa yang disebut indulgensi, yang artinya penghapusan hukuman atau siksaan dosa. Inilah yang kemudian mencetuskan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kemudian dikenal dengan 95 dalil yang ditempelkan di pintu gereja Wittenberg. Dan tahukah saudara, mengapa teroris berani mati dengan meledakkan diri di tengah-tengah kumpulan orang banyak? Mengapa? Mereka bukan untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari negara mereka, namun ada tujuan yang mereka idam-idamkan, yaitu mendapatkan penerimaan di surga nanti setelah mereka mati. Lalu saya membayangkan ketika orang yang bunuh diri ini bertemu dengan Tuhan di surga atau di neraka, ya. Apakah pertanyaan Tuhan menanyakan berapa banyak orang kafir yang telah kamu bunuh? Saya rasa Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan saya rasa Tuhan akan marah dengan hal itu. Jadi jika ada orang yang bunuh diri dan membayar mahal untuk jaminan bahwa mereka akan masuk dalam surga, lalu apa yang saudara lakukan untuk mendapatkan jaminan keselamatan? Apa yang harus kita lakukan? Seberapa yakinkah saudara kalau Anda mati, saudara mati, nanti masuk surga? Kalau kemudian kita yakin kita masuk surga, berdasarkan apa? Apakah berdasarkan bahwa saya pegang Tuhan begitu eratnya, atau tangan Tuhan yang pegang kita sehingga membawa kita ke dalam surganya? Seberapa yakin itu? Mengapa ini menjadi pertanyaan yang penting saat ini? Karena sebagai manusia kita memang mendambakan sebuah kepastian, ya. Bukan mudah-mudahan. Kita membutuhkan rasa aman, bukan kegelisahan dan ketakutan. Hal ini menjadi penting sebab kalau kita mati, nanti mati, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal. Karena kita tidak dapat kembali memperbaiki kesalahan itu. Mati, sesuatu yang kita nggak bisa duga. Ya, ini Vanessa Angel, ya, mati. Ya, dia nggak duga juga. Mereka sedang happy, ya, lalu kemudian mati. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati.
Maka itu kita butuh sebuah keyakinan, bukan ketakutan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena ditakut-takutin ada neraka, bukan. Kak Bimbo menciptakan lagu, kalau surga dan neraka tidak pernah ada, apakah manusia dapat tetap menyembah Tuhan? Saya rasa tidak. Kalau surga tidak ada, kalau neraka tidak ada, apakah manusia tetap menyembah Dia Allah yang kudus itu? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena kita bisa bebas, sebebas-bebasnya. Karena gak ada neraka, karena gak ada surga. Hilang begitu saja. Dan bagi setiap kita sebagai orang Kristen, kabar baiknya adalah kita mendapatkan jaminan keselamatan tidak membutuhkan uang. Tidak membutuhkan sebuah usaha dari perbuatan manusia yang luar biasanya. Dan saudara tidak perlu meledakkan diri untuk masuk surga. Jaminan itu kita dapati dari sebuah keyakinan kepada firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan melalui Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 47, Yohanes 6 ayat 47. Nah, apakah saudara percaya pada perkataan Tuhan Yesus ini? Ya, saya percaya. Ya. Apakah saudara menerimanya? Lalu kita berkata, iya, saya menerimanya. Apakah saudara orang Kristen? Kemudian kita berkata, iya, saya orang Kristen. Apakah saudara orang Kristen yang taat? Kemudian kita berkata, aduh, itu susahnya ya. Kita mulai ragu, apakah kita sebagai orang Kristen yang taat atau tidak. Kita mulai ragu dengan mengatakan, iya sih, tapi iya sih, tapi kan masih repot ini, banyak anak-anak. Repot kita mah ya. Kita mulai meragukan keyakinan kita, bukan? Bahwa kita adalah orang Kristen yang taat. Jujur, benar? Benar? Ya, jujurlah ya. Karena kita memang sadar bahwa kita nggak bisa terus taat. Karena mungkin hari ini kita bisa taat. Namun bukankah tahun-tahun ke depan mungkin ada penderitaan mendera kita. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita tidak pegang Tuhan. Disinilah kita diminta untuk percaya pada kebenaran firman Tuhan. Percaya pada Yesus yang adalah Tuhan yang diutus Bapa untuk menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Jaminan kita based on the word of God. Dasarnya firman Tuhan dan dasarnya adalah perkataan daripada Tuhan. Namun ada satu hal banyak hal yang masih tetap meragukan hal itu. Ayat 24. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi mengelilingi Dia ketika kita baca firman Tuhan, bagian ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, jadi mengelilingi kemudian bertanya orang-orang Yahudi dan meragukan Yesus yang adalah Mesias. How long will you annoy atau trouble us the way? Atau sesuatu yang kemudian membuatku jadi berapa lama lagi, bukan saja membuat bimbang di bagian ini, melainkan juga keberadaan Yesus adalah membuat mengganggu, menjengkelkan, menyusahkan mereka. Sesuatu yang menyusahkan mereka, keberadaan Yesus. Mengapa mereka merasa ragu? Atau merasa terganggu? Dan mengapa mereka merasa disusahkan? Saudara yang terkasih, sampai hari ini, sampai saat ini, memang Kristus itu selalu membuat orang resah, orang gelisah, orang susah hati. Namun, itu berlaku bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, bukan bagi orang-orang yang percaya padanya. Dan pernyataan yang kedua, yang lebih spesifik yang ditanyakan mereka adalah, if you are the Christ,
say it clearly to us. Jika Anda adalah Kristus, katakan dengan jelas kepada kami. Seakan-akan kalimat ini menunjukkan bahwa sebuah urgensi banget ya. Katakan cepat, clearly cepat jelaskan kepada kami bahwa engkau memang Mesias atau tidak. Jelaskan. Dan kemudian memang Yesus beberapa kali mengatakan bahwa dirinya adalah, atau menggunakan metafora seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, dan sebagainya. Jadi mereka menuntut beritahu dengan jelas siapa kamu. Lalu saya berpikir, yakin mau diberitahu? Bukankah Mesias yang mereka bayangkan adalah menurut pemikiran mereka sendiri? Menurut mereka adalah Mesias yang memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi, seperti Yudas Makabeus ya, yang disebut istilahnya adalah the hammer, yang palu yang gagah berani yang menghancurkan penjajahan. Ya. Ini bukan seorang yang gagah. Siapa Yesus? Yohanes katakan the lamb, domba. Ya, domba Allah di Yohanes 1 ayat 29. Lemah yang tak berdaya, gak ada hammer, pokoknya gak seperti yang dibayangkan orang Yahudi. Seorang yang lemah, dan seorang yang lemah ini ngaku-ngaku Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah, ini gak cocok dan gak pas dengan pemikiran kita juga. Maka pada satu sisi mereka menuntut Yesus bicara dengan clear dong, yang jelas dong. Namun di sisi lain mereka punya agenda politik sendiri untuk memuaskan nafsu jahat mereka. Satu sisi minta kejelasan, satu sisi tetapi tetap saja mereka punya agenda politik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pergumulan kita ingin clear tentang Yesus, setuju ya? Kita pengen tahu tentang Yesus, bicara dong yang jelas Tuhan. Siapa Yesus dan sebagainya, kita ingin clear, jelas. Namun di satu sisi juga kita mirip orang-orang Yahudi yang memiliki agenda sendiri, demi kepentingan kita sendiri. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku mencari kehendak Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan. Tapi, Tuhan hanya sekedar agar Tuhan menyesuaikan kehendakku, bukan kehendaknya. Tuhan di bawahku, di dalam pemikiranku, bukan Tuhan yang berkuasa atas kita. Kita cari Tuhan, mau clear hidupku bagaimana ya. Tapi ketika jelas Tuhan berbicara sama kita tidak mau ikutin. Lalu Yesus berkata, I spoke to you and you did not believe. Saya telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi menurut Yesus, asumsi bahwa dia mengatakan atau mereka mengatakan tidak jelas. Enggak. Yesus berkatakan, aku sudah jelas berkata tentang diriku. Yesus bukan bicara tentang, Yesus tidak bicara tidak jelas. Yesus bukan manusia yang takut menghadapi kematiannya, sehingga ia kemudian menjadi seorang yang pengecut. Aduh takutlah, ini bukan gereja, ini gedung gereja, udah gedung aja. Bukan begitu, bukan. Ya, bukan. Yesus bukan seorang pengecut. Bukan Yesus tidak menjelaskan dan menyatakan dirinya, melainkan mereka yang mengalami kerusakan bukan pada telinga mereka, melainkan pada hati mereka. Bukan telinga mereka tidak mendengar, tetapi hati mereka degil, hati mereka tuli. Hatimu lah yang tidak menerima Kristus. Kalaupun kamu belum dapat dengan clear memahami sepenuhnya siapa Kristus, namun lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena Yesus bekerja sama dalam harmoni yang sempurna dengan Bapa, dan anak melakukan pekerjaannya sampai selesai. Ini clear. Dari pekerjaannya kamu dapat melihatnya. Bagaimana manusia yang lumpuh kemudian dapat disembuhkan, buta dapat melihat, penyakit kusta dapat disembuhkan, yang mati dihidupkan, dari ketiadaan menjadi ada. Seharusnya kamu melihat, bukan hanya memakai mata fisikmu, melainkan juga hatimu yang terbuka. Namun engkau tidak mendengar. Dan kau tuli untuk hal itu. Kamu sengaja menutup hatimu untuk firman yang terus-menerus berkumandang. Firman yang terus dinyatakan
Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang hari ini bukan tidak clear tentang Yesus. Bukan. Mereka clear tentang Yesus. Melainkan memang sengaja menolak untuk menerima kebenaran. Bukan tidak jelas. Setiap kita jelas hari ini, cukup jelas. Kalaupun gak jelas, kita bisa baca tuh Alkitab. Kalaupun tidak jelas, kita bisa bertanya. Bukan gak jelas, tapi hatimu tidak mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Sudah dijelaskan Yesus. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ini menarik ketika saya baca. Ada kalimat, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, pada bagian ini, ada orang-orang yang tidak percaya memberikan alasan dan dalam sebuah argumen untuk membela diri atas penolakan terhadap Injil. Kan saya tidak termasuk domba-dombanya Kristus. Maka, ya nggak mungkin dong saya merespon firman Tuhan. Begitu ya. Kan Tuhan sudah menentukan, sudah memilih. Bagaimana mungkin saya kemudian dapat keselamatan? Karena Tuhan sudah memilih. Ya. Mereka berkata bahwa dirinya tidak terpanggil dengan panggilan yang benar atau efektif, dan demikian mereka dapat menyalahkan Allah atas ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak termasuk domba-dombanya Tuhan kok. Jangan salahin saya dong kalau tidak percaya. Karena memang Tuhan tidak membawa kami masuk dalam domba-dombanya. Apakah benar begitu? Kemudian kita menyalahkan Tuhan. Yesus berkata kepada orang Yahudi di Yerusalem yang tidak mau percaya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian mengenai aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang itu. Ya, Yohanes 5 ayat 39. Pada kesempatan yang lain, Yesus menangisi Yerusalem sambil berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Apakah ini tangisan atau ini kerinduan yang basa-basi dari Yesus? Kalau begitu pembohongan, masa Allah berbohong? Apakah kemudian hal ini kayak seperti tangisan di FTV atau drama Korea, bohong-bohongan? Masa Allah tangis padahal dia sudah memilih juga? Kalau memilih ngapain juga harus menangis? Ya, kalau sudah memilih orang-orang yang percaya. Dan ketika Paulus berada di Antioquia di Pisidia, dia berkata kepada orang-orang Yahudi yang menyerang dan menghina dia, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi karena kamu menolaknya, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Alkitab tidak berkata bahwa orang menolak Injil karena Allah tidak memanggilnya secara efektif. Penolakan terhadap Injil selalu sebagai penolakan manusia untuk percaya. Ingat ya. Jadi penyebab atau kesalahan dari ketidakpercayaan ini dan juga semua dosa-dosa yang lain dengan cara apapun bukanlah di dalam Allah, melainkan di dalam diri manusia sendiri. Sedangkan iman kepada Yesus Kristus dan keselamatan melaluinya merupakan anugerah Allah yang bebas. Mengapa ada orang yang sudah belajar firman Tuhan dan mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran namun tetap tidak percaya? Karena memang mereka akan terus menjadi bagian yang terus menolak Kristus. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Maka jaminan keselamatan sebagai anugerah yang baru dari Allah adalah bahwa kita adalah domba-dombanya. My sheep listen to my voice. Jadi bukan sekedar menyalahkan Tuhan, tetapi memang umatnya tidak mendengar suaranya. Yesus mengulangi apa yang dinyatakan dalam perikop sebelumnya mengenai hubungan yang erat antara gembala dan domba-dombanya. Pasal 10 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 saya bacakan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi apa? Pengenalan akan
orang-orang atau domba-domba mengenal gembalanya. Di dalam 10 ayat 14. Dan sekarang penekanannya terbalik. Jadi penekanannya pada domba-domba memiliki pengetahuan tentang domba-domba, tentang gembalanya, dan pada ayat 14, dan sekarang penekanan ditempatkan pada pengetahuan gembala tentang domba. Dan aku mengenal mereka. Ayat 14 ya. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara terkasih, meskipun ada pengetahuan timbal balik yang tersirat pada bagian ini, namun fokus utamanya adalah pengakuan domba dari gembala. Pendengaran terbalik di sini berfungsi untuk menegur orang-orang Yahudi, bukan hanya ketidakmampuan yang bersifat aktif untuk mengenalinya, mengenali gembalanya, namun juga secara aktif mereka menolak Yesus, dan Yesus pun menolak mereka karena mereka bukan bagian dari domba-domba yang menolak dan tidak mendengarkan secara aktif. Jadi mereka memang menolak. Sebab itu jaminan keselamatan daripada Tuhan adalah sebuah hubungan yang terjalin antara domba dengan gembala. Dombaku mendengar suaraku. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hubungan ini yang membawa kita semakin memiliki pengetahuan tentang Dia. Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dari mana pengenalan kita akan Tuhan atau gembala itu? Dari mana? Saya setuju kalau orang Kristen diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, benar. Namun seorang yang diselamatkan akan mengalami sebuah proses dan progres mengenal Yesus. Melalui apa? Firman Tuhan. Maka saya kadang agak merasa aneh atau risih ketika mendengar kalau seorang Kristen katanya sudah mengalami pertobatan, namun tidak mengalami progres dalam pembacaan firman Tuhan. Dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, dia tidak mengalami progres mengenal Kristus dengan utuh. Sayang bukan? Firman Tuhan katakan, ketika engkau jadi domba-dombaku, engkau mengenal aku, dan aku mengenal kamu. Aku sebutin nama-namanya satu-satu, menurut namamu. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mendengar suaranya? Bagaimana caranya? Mimpi? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Orang berkata, saya milik Kristus, namun tidak ada ketaatan di dalamnya. Yesus berkata, jikalau seorang yang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku atau perintah-Ku. My commandment. Lalu jaminan berikutnya adalah bahwa domba-dombanya tidak akan binasa. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus menyatakan janjinya dan mempersembahkannya kepada domba-dombanya. Hanya domba-dombanya, yaitu hidup yang kekal. Apa yang membuat karunia hidup ini penting? Karunia ini menjadi penting dan tak terkalahkan adalah karena tidak dapat dihancurkan atau diambil oleh orang lain. Mereka tidak akan pernah binasa atau dihancurkan domba-dombanya. Di dalam bahasa Yunani, subjektif negatif itu merupakan cara terkuat untuk menekankan bahwa sesuatu tidak akan pernah binasa. Di sini dikatakan tidak akan pernah binasa dan tidak akan ada yang merebut. Jaminan keselamatan ini tidak akan ada yang sanggup mengambilnya, mencurinya, bahkan keselamatan ini tidak akan tertukar dengan orang lain. Tidak ada seorang pun dan tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut dari tanganku. Yesus katakan, apalagi tambah di ayat yang 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, maksudnya dari seluruh penghuni dari dunia ini. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab aku yakin, firman Tuhan katakan di dalam Roma ayat 8 sampai 37 sampai 38. Paulus katakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus, dalam Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Tidak ada. Jaminan keselamatan kita dijamin 1000% oleh Trinitas. Tidak akan hilang. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Siapakah yang dapat merebut kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ini adalah jaminan daripada Kristus. Yesus adalah satu. Yaset, aku, dan Bapa adalah satu. Ayat ke-30. Waktu mereka meminta Tuhan Yesus clear tentang dirinya, dan kemudian dijelaskan dengan clear tentang dirinya. Ketika Tuhan sampaikan hal itu, apa yang terjadi? Ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus karena Yesus dianggap telah menghujat Allah dan menyamakan diri dengan Allah. Jemaat yang terkasih, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita percaya, mari percaya dengan sungguh. Kita bersyukur bahwa jaminan keselamatan dari Trinitas dinyatakan dari seluruh Alkitab sampai kitab Wahyu pun jaminan kemenangan bersama Yesus sudah dinyatakan. Bagaimana jaminan ini dapat kita miliki? Sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan menjadikan Tuhan atas hidupmu? Kita berkata, iya. Bagaimana pengenalan kita akan Kristus? Makin bertambah, makin berkurang, atau makin menjauh? Jadilah domba yang mengenal gembalanya. Domba mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Bagaimana kita meyakini firman Tuhan ini? Ataukah kita masih ragu dengan jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan? Kembali kepada cerita saya tadi. Kita semua seperti DDL, anak saya yang lemah itu, yang tak berdaya. Josiel yang lemah, yang tidak selalu dapat berpegang pada saya. Namun bukankah DDL tetap bersamaku dan saya yang kuat menjamin anakku sampai kepada tujuan? Jauh lebih besar daripada saya, jauh lebih kuat daripada saya, seorang Henry. Tuhan Sang Pencipta memberikan jaminan kepada domba-dombanya melalui Yesus Kristus. Dan dia berkata, tidak akan binasa. Percayalah dengan segenap hatimu, dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia, dan berbahagialah orang-orang yang intim dengan Dia. Karena jaminan keselamatan itu membuat kita menjadi orang yang merdeka, melakukan perbuatan hal-hal yang baik, tanpa harus sibuk cari muka. Karena ketaatan kita kepadanya, karena respon jaminan keselamatan sudah dan akan kita terima. Ini adalah gambaran daripada sebenarnya kalau kita salaman Romawi, ini seperti begini ya. Saya pernah ngomong itu ya di mimbar ini atau di dalam KTB. Kalau kita anggaplah tangan kita, lalu ini tangan Tuhan. Lalu kemudian kita berkata, aku ikut Tuhan kemanapun Tuhan mau. Lalu kita pegang erat. Lalu kemudian sampai berapa lama kita bertahan? Kadang-kadang kita lemah, ya. Lalu kemudian, sampai kadang-kadang kita melepaskan, ya. Lalu kemudian kita ada KKR kembali. Lalu kemudian kita pegang lagi Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya berdosa, telah melakukan ini dan itu. Kita pegang kembali Tuhan. Lalu, apakah ini bertahan? Tidak. Kadang-kadang kita berdosa kembali. Lalu Tuhan, kita lemah lagi, jatuh lagi. Tapi tangan Tuhan yang kuat itu tetap memegang kita, bukan? Itulah mengapa jaminan keselamatan itu tetap ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena yang menjamin bukan Henry, bukan gereja ini. Bukan. Tetapi Trinitas. Dikatakan Bapa tidak akan melepas. Yesus tidak akan melepas. Tapi masalahnya adalah hari ini, apakah kita memang domba-domba yang mengenal suara Tuhan? Enggak Tuhan. Mari perbaiki. Lalu kita berkata, aku kan bukan orang pilihan. Itu masalah yang lain. Kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan katakan bertobat jo. Kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan untuk kita balik kepada Dia, balik kepada Dia. Jangan kemudian seperti orang-orang Yahudi yang meminta clear tentang Yesus,
tapi pada akhirnya mengambil batu, lalu kemudian mau membunuh Yesus karena penghujatan. Kiranya Tuhan menolong kita, yakinlah bahwa jaminan keselamatan itu sudah dan akan kita terima ketika kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang memegang kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami sering jatuh dan jatuh Tuhan. Namun kami diingatkan kembali, kami ingin bangkit kembali, dan bangkit pun itu karena kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Kami seperti anak kecil yang memegang Tuhan, itu bukan karena usaha kami, bukan karena kami pegang Engkau Tuhan begitu eratnya, tapi tangan Tuhanlah yang pegang kami. Kami seringkali jatuh Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan kembali lagi, bangkit kembali. Pegang Tuhan, pegang Tuhan, pegang Tuhan, dengar suaranya, taat. Itu membuktikan bahwa kami adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.